teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam wawasan Nusantara ini adalah yang pertama, pengertian, hakikat, asas. Yang kedua, kedudukan, fungsi, dan tujuan. Yang ketiga, Trigatra, Pancagatra. Yang keempat, peran serta warga negara dalam wawasan Nusantara. Apa ya wawasan Nusantara itu? Sebagai geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara diartikan sebagai berikut. Simak ya. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Jadi, wawasan adalah cara pandang dan cara melihat. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nusantara dapat diartikan juga dengan Indonesia. Secara terminologis, wawasan Nusantara diartikan oleh para ahli sebagai berikut. Secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hakikat wawasan Nusantara. Apa ya hakikat wawasan Nusantara itu? Kita simak penjelasannya sebagai berikut ya. Nah, pada intinya, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang asas wawasan Nusantara. Ada 6 asas dalam wawasan Nusantara. Kita pelajari satu persatu ya. Asas yang pertama adalah kepentingan yang sama. Asas yang kedua adalah keadilan. Asas yang ketiga adalah kejujuran. Berani jujur hebat. Asas yang keempat adalah solidaritas. Asas yang kelima adalah kerjasama. Dan asas yang keenam adalah kesetiaan.
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Bagaimana ya kedudukan wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Apa ya fungsinya wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya apa ya? Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan lainnya. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang aspek Trigatra dan Pancagatra wawasan Nusantara. Aspek Trigatra merupakan aspek alamiah. Ada 3 aspek dalam aspek Trigatra. Yang pertama adalah posisi dan lokasi geografis negara. Yang kedua adalah keadaan dan kekayaan alam. Dan aspek Trigatra yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Apa saja ya aspek Pancagatra? Pancagatra adalah aspek sosial. Aspek Pancagatra terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Atau biasa disingkat I, Po, Le, Sos, Bud, Han, Kam. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Kita simak contohnya sebagai berikut ya.